kan tertulis di Al-Quran juga kan, Bang? Gimana? Ketika Musa itu mendapat wahyu Di dari Bibelmu Bang, di keluaranmu. Ini kan ketika aku berbicara tentang imanmu, aku Iya, bawa Bibelmu. enggak Jangan aku seberangkan ke Quran dulu. Aku nggak nyebrang ke Quran dulu Bang, enggak. Ya maksudnya kita kan bahas Islam dulu gitu ya Bang. Kalau menurut Islam loh Bang, maksudnya jangan nyenggol ke Kristen, itu kan kepercayaan kami gitu ya. Misalkan itu apakah ada di Islam wahyu dari Musa itu dari wahyu yang diturunkan yang wahyukan kepada Musa itu di Al-Quran, apakah ada Bang? Ada kisah itu ada kisah di mana dia meninggalkan umatnya Bani Israel di bawah pemeliharaan Harun, dan Musa naik ke Gunung Sinai menerima wahyu dari Tuhannya, dan ketika itu Musa meminta untuk bertemu kepada Tuhannya, akan tetapi baru Tuhannya berkehendak menyatakan kehendaknya, Musa terlempar. Setelah itu Musa turun dari Gunung Sinai membawa dua batu itu tadi, dia melihat umatnya menyembah patung anak sapi, lalu dia lemparkan patung anak sapi itu, lalu dia tarik janggut dari saudaranya Harun. Karena Harun dianggap tidak amanah atas pesan dan juga atas pesan dan juga amanah yang dititipkan Musa kepada dia, karena ternyata umatnya baru beberapa hari ditinggalkan Musa, mereka sudah menyembah berhala. Nah itu kan teks itu kalimat itu kan adanya di Al-Quran ya Bang ya. Di Bible pun ada loh Bang, di surat Keluaran kan ada kisah itu Bang. Loh kok di Bible Bang? Maksudnya yang di Al-Quran loh Bang? Di Quran aku ceritakan tadi ada ya. Cuman ada kan? Cuman ada di Al-Quran. Di Bible kalian pun di surat Keluaran yang bagian dari Torah yang ada. Iya ada. Iya kalau di Bible ada. Kalau di Islam kan ada. Berarti kajiannya kan bukan dari Bible kan? Kajian Al-Quran kan bukan dari Bible kan? Tidak. Ya tidak, berarti kan kajian Al-Quran mempunyai kajian sendiri bahwa Tuhan itu mengaruniai bukan maksudnya apa ya? Tapi informasi dari Allah. Ya informasi dari Allah lah, bukan dari informasi dari Bible kan Bang tentunya. Bukan lah Bang. Ya bukan, berarti kan itu firman itu kan diturunkan langsung ke Nabi Musa gitu ya Bang. Ikut Nabi Muhammad gitu Bang. Iya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Iya, kenapa kok bisa? Itu kan semuanya firman-firman itu kan yang jadi saksi kan tidak ada ya Bang. Jadi saksi cuma orang Muslim percaya bahwa firman itu wahyu itu asalnya dari Tuhan, dari Allah gitu ya Bang. Iya, terus kenapa kok bisa percaya maksudnya dengan satu orang, dengan satu nabi? Apakah bisa kan kok bisa jadi, maksudnya kok bisa jadi percaya itu kenapa loh? Karena sudah ada legitimasi dari Allah yang menyatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Legitimasinya itu wahyu dari Allah juga kan? Iya, ditulis Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Lah ya itu kan legitimasinya itu kan firman dari Allah. Itu kan yang nulis juga Muhammad ya, yang diwahyu kan Muhammad. Kan kita umat Muslim kan juga percaya. Maksudnya umat Muslim kan juga percaya umat Muslim kan juga percaya legitimasi itu. Iya percaya. Terus sedangkan legitimasi itu kan juga tidak ada buktinya, tidak ada saksinya Bang. Oke, bentar ya aku jawab ya. Salah satu bukti otentik bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan wahyu dari Allah seperti atau surah atau ayat-ayat Allah seperti tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 adalah yang pertama, dia tidak mengutamakan hawa nafsunya Bang ketika wahyu turun. Ada wahyu turun memperingatkan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan surat bermuka masam. Asbabun nuzul itu ketika hendak berperang, Nabi Muhammad SAW menginginkan prajurit-prajurit yang tangguh.
dan memiliki kendaraan, yaitu kuda. Akan tetapi ada orang tua miskin dan juga renta yang ingin ikut kepada Nabi Muhammad SAW untuk berperang. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berbuka masam, ditegur dia sama Allah. Jika memang wahyu itu adalah karangan-karangan Nabi, mana mungkin dituliskannya ketika dia dapat teguran dari Allah? Nggak akan mungkin dituliskannya. Yang kedua, ketika dia mendapatkan fitnah pada masa itu, ketika istrinya dinyatakan istrinya Aisyah itu berzina, nggak mungkin dituliskannya disampaikan di dalam Al-Quran. Jika memang itu adalah karangannya sendiri, itu adalah aib dari keluarganya ketika keluarganya difitnah dengan zina. Akan tetapi dia sampaikan, karena apa? Karena memang begitulah wahyu dari Allah. Kenapa tidak? Maksudnya kok kenapa tidak mungkin? Tunggu dulu, Bang. Yang ketiga, ini yang ketiga. Semua kisah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas hanya sekian persen menceritakan tentang Nabi. Bahkan lebih banyak mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lebih banyak disebutkan namanya. Bahkan dibandingkan antara nama Nabi Muhammad dibandingkan antara nama dari Nabi Muhammad SAW dengan nama Nabi Isa alaihissalam, lebih banyak disebutkan nama Nabi Isa. Jika Al-Quran itu adalah karangan-karangan Nabi, maka secara otomatis jika mengikuti hawa nafsunya, nama dia lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu. Yang keempat, nama-nama surah di dalam Al-Quran hanya nama dia saja termasuk di situ dalam surah Muhammad. Tidak ada tertulis nama surah Khadijah, Ali, Fatimah, Aisyah, tidak ada. Akan tetapi nama dari Ibu Isa bin Maryam tertulis dalam Al-Quran dan menjadi judul dari ayat Al-Quran, yaitu surah Maryam. Itu sudah membuktikan bahwasanya dia itu adalah orang yang amanah. Apa yang disampaikan oleh Allah dia sampaikan, meskipun hal yang disampaikan Allah itu adalah sebuah teguran untuk dia pribadi. Yang jadi pertanyaan abangku, ketika tidak ada legitimasi dari Yesus perihal tentang kerasulan Paulus, kenapa Anda percaya? Bang Anu, ketika tidak ada legitimasi dari Yesus menjadikan Paulus itu sebagai apostolos ataupun rasulnya dalam iman kalian, kenapa kalian percaya? Dibuka mute-nya Bang Anu. Aduh. Jawab dulu, Bang. Kenapa kau percaya Paulus itu adalah rasul sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kerasulan dari Paulus? Silakan. Kenapa kau percaya terhadap tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi terhadap tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Silakan. Ya Yesus kan memang tidak memberikan legitimasi. Nah, kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya Paulus itu rasul? Mereka sebagai saksi, Bang. Loh, kenapa Anda percaya Paulus itu saksi apa rasul? Rasul, saksi dari rasul, oke. Rasul dan juga saksi. Lebih tinggi derajat. Oh, Anda katakan Paulus itu rasul, apa saksi? Rasul dan juga saksi, Bang. Oke, apakah Yesus pernah bertemu langsung dengan Yesus ketika Yesus ada di atas bumi ini? Kalau Paulus tidak, tapi tidak. Apakah persaksian dari seseorang yang tidak pernah bertemu seseorang itu bisa diterima? Tapi Matius, Lukas. Tunggu Bang. Kita fokus ke Paulus dulu, Bang. Paulus Anda katakan adalah rasul dan juga saksi. Perihal tentang kerasulannya sudah gugur karena tidak ada legitimasi dari Yesus menyatakan Paulus itu adalah rasulnya. Ketika Anda katakan Paulus itu saksi, saya tanya tadi, apakah Paulus dan juga Yesus pernah bertemu ketika Yesus hidup di atas bumi ini? Tidak pernah. Maka muncul pertanyaan, akal Anda sehat? Jika Anda akal Anda sehat, akan saya tanyakan, apakah persaksian dari seseorang yang menyatakan seseorang sementara dia tidak pernah bertemu dengan seseorang itu bisa diterima? Bisa. Dasarnya? Kalau menurut saya, Bang, gini. Dasarnya apa? Soalnya Paulus itu kan murid dari. Dasarnya? Iya ini, Bang. Soalnya Paulus kan murid dari Petrus. Kalau Petrus kalau nggak salah, Bang. Saya maaf ya kalau saya salah. Petrus.
itu kan murid Di dari mana dikatakan Petrus. Paulus murid Petrus? Abang Ya, Mbak, dapat informasi dari mana Paulus itu murid Petrus? Saya akan belajar lagi tentang itu, gitu ya. Tapi Sedangkan bukan Paulus itu, bukan Bang, tapi Paulus itu sangat anti, Bang, kepada murid-muridnya Yesus. Bagaimana bisa kau katakan Paulus itu adalah muridnya Petrus? Paulus itu menyetujui atau menyetujui penulis-penulis sebelumnya, Bang. Seperti Lukas, Matius, Markus, itu menyetujui dengan itu. Makanya Berarti mendukung. Anda mengatakan bahwasanya ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan kitab itu, mereka harus mendapatkan persetujuan dulu dari Paulus. Maksudnya Iya. gimana, Bang? Tadi Anda katakan Paulus menyetujui tulisan-tulisan yang telah dituliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan gitu kan, Bang? Bukan menyetujui, tetapi saling saling Tadi mendukung Abang data bilang itu. menyetujui. Cuman nanya, Maksud Abang ya bilang. gini maksudnya, ya maaf, maksudnya data itu saling melengkapi, gimana? Saling menyetujui gitu, Bang. Maksudnya saling melengkapi namanya Intinya disetujui oleh dalil yang Kemana arah abang ini ngomongnya? maksudnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disetujui atau disetujui oleh, maksudnya sama gitu loh, intinya sama gitu loh, maksudnya itu sama, makanya saling berkesinambungan gitu loh, Pak. Antara mana ini, Bang? Antara tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan tulisan-tulisan Paulus? Ya disetujui, maksudnya disetujui, bukan terus Maksudnya disetujui. saling berkorelasi gitu maksud abang? Iya betul, iya. Oke, tunggu aku tunjuk data, Bang, ya. Aku tunjuk datanya. Ntar, aku tunjuk datanya. Sebenarnya saya cuma mau tanya saja kok, Bang. Maksudnya kalau ke arah kami, mungkin perkataan saya juga masih belepotan, Bang. Kalau Ini, Bang, ya datanya ya. Di dalam Matius 5 nomor 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, kata Matius. Ini kata Matius. Kita lihat apa kata Paulus dalam Efesus 2:15. Tadi abang bilang saling korelasi ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dalam Matius, Yesus mengatakan, surat Matius mengatakan bahwasanya Yesus menyatakan dia tidak akan membatalkan hukum Taurat. Bahkan lebih baik langit dan bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat terbatalkan. Sementara Paulus dalam surat Efesus 2:15 mengatakan, ya, dengan matinya Yesus di kayu salib, hukum Taurat telah dibatalkan. Yang mana korelasi? Yang mana, Bang? Yang saling korelasinya, Bang? Mana, Bang? itu maksudnya, Bang. Maksudnya membatalkan hukum Taurat itu sebab Yesus itu datang sebagai wujud kasih, Bang. Jadi di dalam hukum Taurat kan ada hukum ketangan ganti tangan, seperti mengharamkan ini itu dan lain sebagainya. Itu yang barusan Anda sampaikan tadi sesuai dengan teks atau tafsir? Yang barusan Anda katakan tadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible atau tafsir? Saya dengar tafsir sih, Bang. Dengar dari pernyataan Anda tadi sesuatu yang tertulis dalam Bible atau tafsir? Sementara ini tafsir.
Karena saya Oke. katanya Kalau gitu ya. ajari Bang Faruk. Menurut saya loh, Bang, itu. Ajarin Bang Faruk ya disiplin ilmu dalam menafsirkan sebuah ayat dalam Bible, silakan. Waduh. Ajarin kami Bang disiplin ilmu dalam menafsirkan Bible. Karena kami para apologet Islam nggak akan berani untuk menafsirkan kitab kalian. Sementara Anda masih kelas jemaat saja berani menafsirkan ayat Bible kalian. Gini Bang, saya itu tafsir, bukan saya. Ajarin kami disiplin ilmu dalam memahami atau menafsirkan Bukan Bible gitu, Bang. kalian, silakan. Disebut Bukan- dengan bukan disiplin saya ilmu menaf- apa, Bang? Bukan saya yang menafsirkan Bang, tetapi saya dengar dari tafsir apologet Kristen gitu Bang. Jangan buang badan lah, Bang. Ini memang Saya itu kan tanya, apa yang barusan Anda katakan sesuatu yang tertulis dalam Bible-mu atau tafsirmu? Anda katakan tafsir. Ketika Oh, aku menuntut disiplin ilmu dalam menafsirkan Bukan Bible, tafsirku, Anda Bang. lemparkan kepada apologet Kristen. Cemana? bukan maksud saya bukan tafsir saya, tetapi tafsir apologet Kristen Bang. Ya udah, siapa? Nama apologet Kristennya siapa? Ya seperti Elia Myron. Oke, coba ya. abang sekarang pergi temui Elia Myron, bilang sama dia, apa nama disiplin ilmu ketika kau menafsirkan Bible tadi? Elia Myron bilang, ya, apa nama Terus saya disiplin ilmu? keluar, Karena gini Bang, ketika kalian mempercayai perkataan-perkataan seperti orang si Elia Myron, ketika dia menafsirkan sesuka otaknya saja tentang Bible kalian percaya. Sementara kalian tahu betul tidak ada disiplin ilmu dalam memahami Bible. Makanya pemahaman kalian tentang Bible kalian antara si A, B, C dan si D itu berbeda-beda. Karena menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya saja. Menafsirkan berdasarkan sesuai hawa nafsunya. Kalau kami Bang punya disiplin ilmu ketika kami menafsirkan Al-Quran. Dasar dari disiplin ilmu paling dasar Bang, harus bisa membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang benar. Lalu naik memahami ilmu nahwu dan sorof. Lalu naik lagi memahami ilmu mantik. Jadi penjelasannya itu ilmiah Bang, bukan suka-suka kepalanya saja Bang kayak Elia. Sekarang jelaskan kepadaku, ketika Matius menyatakan bahwasanya Yesus tidak akan membatalkan hukum Torah, sementara Paulus dalam Efesus 2:15 menyatakan telah dibatalkannya hukum Torah, ya, apakah ayat itu saling kontradiksi atau saling mendukung satu sama lainnya, Bang? Kalau menurut saya sih masih konteksnya saling mendukung, tetapi itu bukan menjadi persoalan kontradiksi antara, kan bukan menjawab dari Matius, Paulus menjawab Matius kan Bang. Dalam surat Yohanes Yesus mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apapun, dirinya adalah utusan. Kenapa surat-surat Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Bang, dalam surat Yohanes, Yesus menyatakan dirinya adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30. Kenapa di dalam surat-surat Paulus menyatakan Yesus itu adalah Tuhan? Di Yohanes ada, akulah dia itu ada, Bang. Saya lupa Yohanes Bang, itu. kata dia di situ, ya itu kalau Bang Faruk nggak salah, itu mengarah kepada Emi. Kata ganti orang ketiga, bukan kata dia tertulis di situ kata Theos, bukan. Karena di dalam original teks gitu kalian, jika mengarah kepada Tuhan sesembahan itu tertulisnya kata Theos, bukan kata yang lain. Di luar kata Theos itu bukan mengarah kepada nama sesembahan kalian. Jangan turun aku ke Google, Bang. Ngeri kayak gini Bang, takutnya di banned kita Bang, takut diri.